Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Info Dunia Pendidikan. Terus dukung channel ini dengan cara like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Info Dunia Pendidikan. Kali ini kita akan membahas bagaimana tata cara penulisan ijazah untuk SMP, ya, untuk jenjang sekolah menengah pertama sesuai dengan Persekjen Kemendikbudristek nomor 1 tahun 2022. Langsung saja, di depan kita sudah terlihat di sini ada belangko ijazah untuk tahun 2022, ya, dengan kelulusan pada tanggal 15 Juni tahun 2022. Untuk penulisan ijazah sesuai dengan Persekjen Kemendikbudristek nomor 1, yang pertama yang akan kita bahas adalah berkaitan tentang penulisan linia pertama. Yang bertanda tangan di bawah ini, kepala langsung ditulis dengan nama satuan pendidikan. Ya, contoh SMP Negeri 1 Cibinong. Ya, untuk penulisan SMP-nya itu disingkat dengan huruf kapital SMP, kemudian negerinya N-nya kapital diikuti dengan huruf Latin. Kemudian angka 1 terus diikuti dengan huruf kapital C-nya dan diikuti huruf Latin. Kemudian yang kedua yaitu penulisan nomor pokok sekolah nasional, ya, disesuaikan dengan nomor pokok sekolah masing-masing. Ini hanya contoh saja. Untuk penulisan wajib menggunakan tinta berwarna hitam sesuai dengan Persekjen Kemendikbudristek nomor 1 tahun 2022, bahwasanya tinta yang digunakan untuk penulisan ijazah adalah berwarna hitam. Kemudian untuk kabupaten atau kota, misalnya untuk SMP Negeri 1 Cibinong berarti dia ada di Kabupaten Bogor. Nah, untuk penulisan Kabupaten Bogor seperti ini, kemudian kotanya tidak perlu dicoret ataupun kabupatennya juga tidak perlu dicoret jikalau memang lokasinya di Kota Bogor. Jadi biarkan seperti ini, ya. Karena untuk SMP Cibinong itu ada di Kabupaten Bogor, ditulis Bogor seperti itu. Kotanya tidak perlu dicoret, ya. Kemudian untuk Provinsi Jawa Barat penulisannya sama seperti ini, huruf kapital di awal kemudian diikuti huruf Latin. Untuk nama peserta didik sesuai dengan Persekjen Kemendikbudristek nomor 1 tahun 2022 yang terbaru, itu wajib menggunakan huruf kapital secara keseluruhan, ya. Untuk nama dan identitas ini wajib sama persis penulisannya dengan akte kelahiran. Diinformasikan sekali lagi, untuk penulisan nama, tempat, tanggal lahir itu wajib sama seperti akte kelahiran peserta didik. Ya, jikalau ada perubahan harus dirubah dari aktenya terlebih dahulu di Dukcapil. Nah, kemudian selanjutnya untuk tempat tanggal lahir, ya, ini contoh Bogor 6 Agustus 1989. Bagi peserta didik yang lahir dengan tanggal lahir 1 digit, contoh misalnya di sini angka 6, ya, tidak perlu diberikan penambahan angka 0 di depannya. Contoh Bogor 06 Agustus 1989. Nah, itu adalah penulisan yang salah, yang keliru, yang tidak tepat. Jadi langsung saja angka 6. Kalau misalnya 1 Mei berarti langsung Bogor 1 Mei gitu, ya, tidak perlu 01 Mei. Itu berkaitan tempat dan tanggal lahir sesuai dengan Persekjen yang terbaru. Kemudian untuk nama orang tua di sini, ya. Nah, untuk penulisan nama orang tua di Persekjen itu tidak ada ketentuan harus huruf kapital semua. Seperti itu, berbeda dengan nama. Sehingga untuk nama orang tua bisa mengikuti penulisan yang huruf kapital di bagian depan kemudian diikuti huruf Latin perkataannya. Seperti itu. Ya, ini sesuai dengan Persekjen Kemendikbudristek nomor 1 tahun 2022, tidak ada redaksional, harus menggunakan huruf kapital. Tetapi nama
orang tua atau wali ini harus sesuai dengan dokumen yang tertera di negara, seperti misalnya akte kelahiran. Jadi hurufnya harus disamakan dengan akte orang tua. Kalau seandainya orang tua tersebut sudah sepuh dan tidak memiliki akte, bisa mengikuti nama yang ada di KK. Seperti itu. Jadi harus ada rincian dokumen legalitas dari negara, seperti itu. Untuk namanya, apakah harus nama ayah? Tidak. Jawabannya, apabila misalnya orang tuanya cerai, kemudian hak asuh itu dimiliki oleh ibunya, kemudian ibunya membuat akte baru sehingga nama ayahnya tidak ada, ya, mau ada ataupun tidak, kalau sudah cerai dan hak perwaliannya ada di ibu, bisa diisi dengan nama ibunya sesuai dengan akte ibunya, seperti itu ya. Kalau seandainya hak perwalian itu jatuh bukan kepada ayah ataupun ibu, atau misalnya kepada paman, berarti nama wali yang ditunjuk sebagai wali peserta didik tersebut sesuai dengan dasar hukum atau legal standingnya, seperti itu. Untuk nama wali, misalnya ada ada peserta didik yang anaknya yatim piatu kemudian diadopsi ya oleh walinya, kemudian memiliki tata hukum yang tetap ya untuk keperwalian peserta didik tersebut, maka nama walinya yang kemudian ditulis, seperti itu ya. Jadi tidak harus ayah, bisa nama ibu, salah satu saja ya, kemudian bisa juga wali, seperti itu. Untuk nomor induk siswa ya, disesuaikan dengan daftar register pertama kali pada saat siswa tersebut mendaftar di satuan pendidikan. Karena nomor induk siswa itu dikeluarkan atau disusun oleh sekolah atau satuan pendidikan masing-masing. Jadi disesuaikan saja. Nah, kemudian selanjutnya untuk nomor induk siswa nasional, pastikan sesuai dengan nomor NISN yang ada di Dapodik ya. Ini nomornya, contohnya ini X ini sebenarnya angka ya. Ini hanya untuk supaya aman saja nomor tersebut, seperti itu. Jadi ditulis saja nomor NISN peserta didiknya ya, angka semua tentunya ya. Ini hanya contoh saja. Oke, selanjutnya. Nah, ini lulusnya tanggal 15 Juni. Kemudian di sini ya, sesuai dengan Persekjen, untuk nama tempat penerbitan ijazah, kalau untuk Cibinong berarti di Kabupaten Bogor. Untuk penulisan kabupatennya bisa disingkat dengan KAB spasi Bogor. Mengapa demikian? Karena kalau misalnya kita lihat, ini space-nya itu tidak banyak ya, space-nya sedikit. Kalau ditulis kabupaten ya, secara otomatis ini akan lewat dari koma di sini nih, tempat koma di sini untuk tempat, seperti itu ya. Jadi disarankan untuk kabupaten disingkat KAB Bogor. Tapi kalau misalnya ditulis kabupaten juga boleh, kalau misalnya memang tulisannya bisa dipaskan dengan kolom yang ada, seperti itu, dengan spasi yang ada di sini, jarak yang ada. Jadi Kabupaten Bogor langsung boleh, tapi disarankan untuk KAB Bogor. Ini sesuai dengan Persekjen Kemendikbudristek nomor 1 tahun 2022 tentunya ya. Kalau kota Bogor bagaimana? Langsung tulis KOTA Bogor, seperti itu, tidak perlu pakai titik ya. Kota spasi Bogor, langsung ditulis kalau kota, karena memang memungkinkan. Kemudian selanjutnya untuk tanggal. Nah, untuk tanggal penerbitan ijazah ataupun pengeluaran ijazah ini disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Ya, di sini di Persekjen Kemendikbudristek nomor 1 tahun 2022 tidak dijelaskan harus tanggal 15 Juni sesuai dengan tanggal kelulusan. Tapi ini dikembalikan kepada satuan pendidikan sesuai dengan tanggal dikeluarkannya ijazah. Karena bisa jadi untuk pembagian belangko ijazah terkendala hal-hal logistik seperti itu. Kalau misalnya ijazah didistribusikan ke Papua, mungkin ke Sulawesi, Sumatera, yang jaraknya dari ibu kota itu cukup jauh, bisa jadi ya tidak tanggal 15 Juni untuk diberikannya, bisa jadi tanggal 30 Juni seperti itu, atau 30 Juli. 30 Juni. Ya, tapi setidaknya tidak melebihi tahun ajaran ya, tahun ajaran baru. Tidak melebihi tahun ajaran baru. Oke. Nah, selanjutnya untuk nama kepala sekolah ditulis. Nah, di sini tidak ada ketentuan harus menggunakan huruf kapital ya. Jadi kalau menggunakan huruf kapital semua pun tidak salah, karena di Persekjen Kemendikbudristek nomor 1 tahun 2020 di sini hanya keterangannya ditulis nama kepala sekolah ya.
sesuai dengan nomenklatur tentunya. Nah, jadi tidak ada keharusan menggunakan huruf kapital. Jadi supaya aman bisa disamakan saja dengan format yang sudah ada di sebelumnya, di atas sebelumnya, yaitu huruf kapital yang besar kemudian diikuti huruf Latin. Seperti itu. Kalau kapital semua bagaimana? Kalau kapital semua juga tidak akan dipersalahkan. Ya, kalau kita pelajari Persekjen Kemendikbudristek nomor 1 tahun 2022. Seperti itu. Untuk NIP, untuk sekolah negeri itu ditulis saja NIP kepala sekolahnya. Kalau sekolah swasta tidak perlu ditulis ya, itu cukup diberi tanda strip seperti itu, seperti ini. Diberi tanda strip saja, tidak perlu dituliskan NUPTK atau NIK seperti itu ya. Itu menyalahi aturan Persekjen. Kemudian langsung dibubuhi tanda tangan ya. Jadi kita tanda tangan terlebih dahulu ya. Setelah sudah memberikan tanda tangan, kita berikan foto terlebih dahulu karena nanti stempel itu harus kena tanda tangan ataupun foto seperti itu ya. Kemudian kita kasih stempel. Ini misalnya contohnya stempel ya, yang ada aja nih. Stempel contohnya seperti ini. Jadi mengenai tanda tangan dan juga mengenai foto. Ini ya, seperti itu. Setelah sudah diberikan tanda tangan, kemudian juga stempel ya, atau bisa juga sidik jari dulu baru stempel bisa. Nah, baru kita kasih sidik jari. Nah, seperti ini ya sidik jarinya. Mengenai foto, ketiga jari tersebut harus mengenai foto. Oke, jelas, clear. Ini merupakan penulisan ijazah untuk jenjang sekolah SMP ya, sekolah menengah pertama. Untuk belangko ijazah bagian depannya. Sekian informasi yang bisa disampaikan. Dan kita akan lanjutkan untuk video berikutnya, yaitu penulisan ijazah untuk penilaiannya di bagian belangko belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Info Dunia Pendidikan. Kali ini kita akan melanjutkan tata cara penulisan ijazah untuk satuan pendidikan jenjang SMP sesuai dengan Persekjen Kemendikbudristek nomor 1 tahun 2022. Langsung saja. Bapak Ibu guru yang saya hormati, ini adalah tampilan belangko ijazah bagian belakang untuk jenjang SMP tahun 2022. Ya, ini belangko ijazah untuk jenjang SMP-nya. Bagaimana untuk penulisannya? Langsung saja. Pertama untuk nama. Nama di sini sudah ada ketentuan wajib menggunakan huruf kapital dan sesuai dengan akte kelahiran. Ya. Menggunakan tinta hitam tentunya. Seluruh proses kegiatan menulis di sini menggunakan tinta hitam, tidak menggunakan tinta warna selain warna hitam. Untuk nama itu harus sama sesuai dengan akte dan menggunakan huruf kapital. Ini sudah ketentuannya. Kemudian untuk tempat tanggal lahir ya, diawali dengan huruf kapital, kemudian diikuti dengan huruf Latin. Untuk peserta didik yang tanggal lahirnya merupakan tanggal 1 digit ya, maka tidak perlu menggunakan angka 0 di depannya. Misalnya 6 Agustus, cukup langsung menulis 6 Agustus, bukan 06 Agustus. Kalau ada tulisan 06 itu tidak tepat dan juga salah. Jadi langsung saja 6 Agustus. Kalau 1 Mei berarti 1 Mei, bukan 01 Mei. Seperti itu. Kemudian untuk nomor induk siswa ditulis berdasarkan nomor induk siswa di register sekolah. Karena untuk nomor induk siswa itu disusun, diurutkan dan dibuat oleh pihak sekolah. Adapun NISN itu sesuai dengan Dapodik. Ya, pastikan tidak ada NISN yang ganda untuk satu peserta didik seperti itu. Kemudian untuk nilai ujian sekolah ya. Untuk formulasi nilai ujian sekolah dari mana itu dikembalikan kepada dinas pendidikan masing-masing ya. Ada yang kemudian untuk nilai ujian sekolah ini dari rata-rata nilai kelas 5, kelas 4, kelas 5 ditambah nilai ujian sekolah kemudian dibagi 3. Ada yang juga diambil dari
nilai kelas 6 semester 1, nilai kelas 6 semester 2, ditambah nilai US, kemudian dibagi 3, ada yang komposisinya nilai semester 1 30%, nilai semester 2 30%, ditambah nilai US 40%. Seperti itu. Nah, ini dikembalikan kepada pihak dinas pendidikan masing-masing untuk memformulasikannya. Seperti itu. Karena tidak ada pengaturan di Persekjen ya berkaitan tentang nilai ujian sekolah. Ada yang murni nilai ujian sekolah semua ditulis juga silahkan seperti itu, tetapi menurut kami tidak adil jika nilai itu ditentukan dari hasil akhir nilai ujian sekolah, tidak melihat proses nilai-nilai sebelumnya. Seperti itu, tapi dikembalikan karena di Persekjen Kemendikbudristek nomor 1 tahun 2022 tidak dijelaskan secara detail nilai ujian sekolah itu komponennya apa saja, formulasinya dari mana saja, mengambil nilainya dari mana, seperti itu. Kemudian untuk penilaian nilai ujian di sini berbeda dengan rapot sebelumnya. Jadi kalau untuk nilai ujian ini ditulis di dalam skala 0 sampai dengan 100 dengan pembulatan 2 angka di belakang koma ya. Ini ada pembulatan 2 angka di belakang koma. Kalau misalnya tahun-tahun sebelumnya untuk nilai ujian sekolah itu adalah nilai yang tidak ada pembulatan 2 angka di belakang koma ya. Jadi langsung nilai genapnya. Misalnya ini 88,75, maka kalau tahun yang lalu itu ditulisnya di sini 89 berarti karena pembulatan dari yang 7,5 ini, 0,75 ini. Seperti itu. Tapi kalau untuk tahun ini berdasarkan Persekjen Kemendikbudristek nomor 1 tahun 2022, nilai ujian sekolah ditulis di dalam skala 0 sampai dengan 100 dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Ya. Oke, langsung kita tulis seperti ini ya teman-teman ya. Kalau ada nilai 75,5 ya ditulisnya 75,50 seperti itu. Kalau nilainya 90 berarti 90,00. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita langsung saja ditulis ceritanya, angka-angka nilainya. Nah, kemudian untuk muatan lokal, contoh untuk di Jawa Barat seperti itu bisa ditulis misalnya bahasa dan sastra Sunda. Kemudian kalau misalnya ada bahasa Inggris, bahasa Arab seperti itu ya, bisa ditulis ya teman-teman ya. Seperti itu untuk nilainya. Nah, kemudian untuk nilai rata-rata di sini ya, di bagian bawah sini, ini juga penulisannya adalah di dalam skala 0 sampai 100 dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Ini sesuai dengan Persekjen Kemendikbudristek nomor 1 tahun 2022. Jadi ini sama ya teman-teman ya. Semuanya adalah bilangan desimal memiliki pembulatan 2 angka di belakang koma. Seperti itu teman-teman. Oke, next lanjut. Untuk tempat ya penerbitan ijazah. Nah, ini sama seperti yang di bagian depan. Kalau untuk Kabupaten Bogor itu disingkat saja, jadi KAB titik Bogor misalnya. Kalau kabupaten boleh, kalau misalnya mencukupi ya di sini penulisannya, bagian nanti akan menulis ijazah boleh tulis Kabupaten Bogor. Kalau kota Bogor langsung KOTA spasi BOGOR. Seperti itu ya penulisannya ya teman-teman ya. Jadi untuk kabupaten disarankan disingkat saja supaya ya cukup. Tapi kalau ditulis kabupaten juga boleh karena itu diatur di Persekjen Kemendikbudristek nomor 1 tahun 2022. Boleh langsung kabupaten atau titik di nama tempatnya seperti itu. Nah, kemudian untuk tanggal ya pengeluaran ijazah di sini ini bukan tanggal kelulusan sebenarnya, ini tanggal ijazah dikeluarkan atau diberikan kepada peserta didik ya. Itu bisa disesuaikan oleh satuan pendidikan masing-masing, tapi hemat saya baiknya di tanggal 15 Juni saja disamakan dengan tanggal kelulusan. Karena di Persekjen Kemendikbudristek itu untuk nomor dikeluarkannya ijazah itu ya dikembalikan kepada satuan pendidikan masing-masing. Karena bisa jadi dinantikan terkendala hal logistik misalnya seperti itu pendistribusian belangko ijazah. Kalau di Papua ternyata datangnya pada tanggal misalnya tanggal 30 Juni ya berarti nggak masalah. Di sini ditulis tanggal 30 Juni. Jadi tanggal kelulusannya tanggal 15, tapi diserahkannya ijazahnya itu tanggal 30. Nah, itu sesuai dengan Persekjen Kemendikbudristek nomor 1 tahun 2022. Seperti itu, ya.
Oke, langsung next. Kemudian ditulis nama kepala sekolahnya. Di sini tidak harus huruf kapital karena tidak ada ketentuan harus menggunakan huruf kapital di Persekjen Kemendikbudristek nomor 1 tahun 2022-nya. Jadi yang aman seperti ini saja, huruf kapital di depan, kemudian huruf Latin, kapital, kemudian Latin. Kalau kapital semua bagaimana? Nggak masalah, nggak apa-apa, karena di Persekjen juga tidak ada ketentuan harus misalnya kapital semua, atau huruf Latin semua, atau huruf kapital dan Latin. Yang pasti jangan huruf Latin semua karena tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau bahasa Indonesia yang baik benar, itu pasti di awal kata itu huruf besar, seperti itu ya. Oke, setelah sudah kemudian diberikan nama, untuk NIP-nya, untuk kalau sekolah negeri pasti ditulis nomor NIP, kalau untuk swasta di strip saja seperti ini ya, kalau sekolahnya swasta. Kemudian langsung kita memberikan tanda tangan ya, tanda tangan kepala sekolah. Setelah tanda tangan, pastikan kita beli stempel seperti itu ya. Nah, ini contoh saja nih, ini contoh saja. Jadinya nanti akan seperti ini teman-teman. Nah, itu ya, clear ya. Oke, sekian informasi yang bisa disampaikan. Semoga semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Info Dunia Pendidikan dengan cara klik like, share, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan sebelum menulis ijazah, lihat video ini, tutorial ini, ikuti satu persatu. Insya Allah tidak akan ada kekeliruan ataupun kesalahan, karena ini sudah kami pelajari sesuai dengan Persekjen Kemendikbudristek nomor 1 tahun 2022. Terima kasih.